para ulama membagi kelompok manusia di bulan Ramadan. Di antara ulama tersebut adalah Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz As-Sadan rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Mukhalafat Ramadan, manusia di dalam Ramadan terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menunggu kedatangan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dan ketika mereka bertemu dengan Ramadan, mereka bertambah gembira. Alangkah indahnya keimanan seseorang yang seperti ini. Dia nanti Ramadan dengan kegembiraan, dan ketika dia bertemu dengan Ramadan bertambah gembira. Dia bergembira, bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam ketaatan, berbagai macam amal soleh, begitu sangat gembira ia lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita masih berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu jawabannya adalah ketika kita masih gembira beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kelompok yang pertama ini adalah orang-orang yang senantiasa bergembira dengan kedatangan Ramadan, karena mereka bergembira menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kelompok yang sejak datang Ramadan bahkan sampai berlalunya, keadaan mereka tetap saja seperti biasa sebelum Ramadan, tidak pernah mempengaruhi jiwanya. Jiwa mereka tidak terpengaruh dengan bulan Ramadan, sehingga mereka tidak bersegera untuk melakukan amal-amal yang saleh. Mereka tidak memanfaatkan Ramadan untuk menambah ibadah mereka kepada Allah, untuk menjaga kualitas ibadah dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya. Berapa banyak waktu yang terabaikan, berapa banyak pahala yang besar yang ia sia-siakan karena Ramadan tidak berpengaruh pada jiwanya. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan datang menyapa mereka, mereka kita lihat ruku, sujud, mengerjakan ibadah puasa atau melakukan amal-amal yang saleh. Namun setelah Ramadan berlalu, ia lupakan Allah, seolah mereka tidak pernah lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, mereka mengatakan kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang buruk, dikarenakan mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Kemana mereka selama 11 bulan lamanya? Sementara kita disuruh untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Kita harus menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Mengapa kita beribadah di bulan Ramadan, namun 11 bulan lainnya kita melakukan kemaksiatan dan tidak mau beribadah kepada Allah? Oleh karenanya seorang muslim harus benar-benar memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh dia beribadah di bulan Ramadan, itu juga Allah, Tuhan kita, yang menyuruh kita beribadah di bulan yang lainnya. Maka sekali lagi kita tegaskan, jadilah hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang keempat, kelompok yang hanya perutnya saja yang berpuasa dari segala macam makanan dan minuman. Ia puasakan, dia tidak berselera dengan makan dan minum, namun lisannya begitu sangat berselera untuk menceritakan keburukan orang lain. Lisannya begitu sangat berselera untuk menghina orang lain, berkata-kata keji dan kotor. Oleh karenanya, jangan jadikan bulan Ramadan hanya sekedar berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi puasakan semua panca indera kita, lisan, pandangan, telinga, tangan, fikiran, hati, kaki, dan semuanya, agar ibadah kita benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang kelima, kelompok yang menjadikan di siang hari Ramadan hanya untuk tidur saja.
dan di malam harinya dia gunakan untuk begadang. Dia habiskan malamnya dengan hal-hal yang sia-sia sebagaimana dia habiskan di siang harinya untuk tidur. Di mana dia dari bacaan Al-Quran? Di mana dia dari nikmatnya menahan lapar dan dahaga serta syahwat dalam melakukan ibadah puasa? Di mana kita dari zikrullah? Di mana kita dengan hadirnya kita di majelis-majelis? Ramadan itu sangat singkat. Manfaatkan dengan ibadah, manfaatkan dengan ketaatan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita bersih dari dosa dan noda sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, kelompok manusia di bulan Ramadan yang disikapi oleh para ulama, di antaranya Syekh yang kita sebutkan tadi, adalah kelompok yang tidak mengenal Allah di bulan Ramadan dan juga tidak mengenal Allah di luar bulan Ramadan. Kata para ulama, orang-orang seperti ini adalah kelompok orang yang paling buruk, karena mereka tidak mengenal Allah di bulan Ramadan, di bulan lainnya juga tidak mengenal Allah, atau di bulan lainnya mereka tidak mengenal Allah, ternyata di bulan Ramadan yang merupakan bulan kesempatan untuk beribadah, mereka pun tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya. Bagaimana keadaan seorang-orang seperti ini di hadapan Allah? Lisan yang mana yang sanggup nanti berucap di hadapan Allah saat alasan-alasan tidak lagi didengar, saat penyesalan tidak lagi berguna? Oleh karenanya, manfaatkan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan pada golongan yang pertama, golongan orang-orang yang gembira menyambut Ramadan, dan bertambah gembira lagi ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri-diri kita bergembira dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.